angkat dari pertiwi atau dari tanah. Motor pioning itu bisa diangkat tanpa menggunakan alat berat setungan yang ada tirtenya yang memang ditemukan di sini. Jadi tidak pernah airnya itu surut. Nah, jadi ada di sebuah prapen. Nah, ini biasanya di sini ada tempat nanti air untuk nyepuh daripada suatu senjata. Kalau kita kena dengan keris itu akan menjadi maung. Oke, yang tunas. Ini salah satu serpong. Sembarangan membawa ini pulang. Malamnya dimimpin yang tidak bagus dan akhirnya dikembalikan lagi gitu guys. Jadi saat ini pukul 4.49, jadi sudah sore. Jadi kita sudah sampai. Nah, ini matahari masih menyengat, tetapi sana angin di sini. Kasih. Halo. Nah, jadi ini anjing di Pura Pandai.
sebagai usada atau sebagai pengobatan tertentunya. Di depan itu sebuah danau Tamblingan. Jadi dulu juga diceritakan bahwa senjata-senjata atau benda-benda pusakanya itu saat diserang oleh Majapahit itu senjatanya atau pusakanya dibuang di danau Tamblingan itu agar tidak ditemukan oleh prajurit Majapahit atau tidak dirampas oleh Raja Majapahit. Sebentar, ini tempat atau pelinggih untuk genah benda-benda fisik atau penemuan-penemuan dari di Pura Pandai Tamblingan ini atau di daerah Tamblingan ini sebagai bukti dari peninggalan leluhur Pandai Tamblingan, yaitu seperti adanya palungan. Nah, adanya palungan. Nah, disinilah ditempatkan, jadi dikumpulkan di sini sebagai benda-benda purbakala, sebagai benda-benda sakral, sehingga dibuatkanlah pelinggih di sini. Ada beberapa palungan di sini juga. Nah, ini palungan. Nah, ini palungan adalah tempat zaman dahulu untuk bekerja atau memandai. Nah, jadi ada di sebuah prapen. Nah, ini biasanya di sini ada tempat nanti air untuk nyepuh daripada suatu senjata. Besar kecilnya palungan sesuai dengan senjata yang dibikin. Apanya? Ini diameternya ini. Begitu. Jadi tergantung dari senjatanya. Senjata yang dibuat. Kalau gini jenis tombak yang itu keris. Jadi berbagai macam. Nah, ini kalau ini tempat kayaknya seperti buat membentuk sesuatu ini. Ya. Ini keris. Kalau ini untuk keris. Jadi untuk membersihkan keris, mungkin untuk menyepuh keris, untuk mencuci keris. Dan ini memang kumpul jadi ini tuh. Ini kumpul palungannya ini kumpul. Bukan ngambil di tempat-tempat lain. Memang di sini ditemukan. Ini cuma dibikinkan linggih yang lebih. Oh, nah jadi gitu sebetulnya. Ternyata di sini memang ditemukannya palungan itu, sehingga dibuatkanlah pelinggih di sini. Dan mungkin ada beberapa di tempat lain ya Pak Maya. Silbani mindah-mindah joncong. Ini sebenarnya banyak. Ada yang sudah pecah-pecah, yang pecah-pecah itu ditanam. Yang utuh-utuh saja. Pandai Tamblingan ini dulu tempatnya atau komunitasnya atau pemukiman warga Pandai yang memang ahli membuat senjata. Jadi sebelum diserang oleh Majapahit di atas perintah Gajah Mada, nah jadi dulu ini desa ini memang sebagai produksi senjata, di mana senjata atau pusaka yang paling terkenal itu namanya keris Bangke Maung. Nah, jadi keris Bangke Maung itu jadi kisahnya atau diceritakan itu ada kalau kena dengan keris itu akan menjadi maung. Nah, kita mau sembahyang di Pura Luhur. Nah, kita bisa lewat jalan belakang. Nah, ini jalannya. Nah, dulu banyak ditemukan benda-benda peninggalan di sini. Jadi saat penggalian juga sering ditemukan serpong-serpong besi, mungkin
bekas atau sisa-sisa dari prapen. Nah, dari atas ini kita bisa melihat danau Tamblingan. Tunas, ada tunas ini Pak Man. Bunga ada tunas, ada tunas. Oke, yang tunas untuk membakti. Oke, yang tunas bunga gemitir untuk sembahyang. Udah deh Bang. Kan ada pecah 1.000. Ada pakai. Pak Man. Pemukiman tempat produksi senjata atau pusaka-pusaka dari kerajaan Bali sebelum diserang oleh
Majapahit di bawah pimpinan Arya Kencang, di bawah perintah dari Gajah Mada. Nah, di sini sering ditemukan serpong-serpong atau serpihan-serpihan bekas pandai, bekas prapen, bekas membuat senjata. Jadi besi-besi, sisa-sisa dari prapen. Nah, di sini biasa kita bisa mencari di sini. Nah, di sini jika kita diican sama ide leluhur, pasti kita akan bisa menemukan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini salah satu serpong. Nah, jadi sini ini seperti batu, tapi sebenarnya ini serpihan sisa-sisa dari prapen atau pembuatan dari senjata atau pusaka. Nah, ini ada besinya. Ini juga. Nah, ini kalau dibunyikan itu akan seperti besi. Nah, ini jadi tapi tidak boleh sembarangan untuk membawa pulang atau jika tidak diizinkan sama beliau. Karena dulu ada yang sembarangan membawa ini pulang, malamnya dimimpin yang tidak bagus dan akhirnya dikembalikan lagi gitu, guys. Nah, jadi kalau memang banyak kan kalau bukan waris pandai atau terah pandai, jadi tidak boleh nunas atau dikhususkan lah. Kalau waris pandai itu tidak masalah untuk nunas serpong. Ini serpong. Halo saja, miltil. Tampil mah, tapi pernah itu ngomong bataran. Bataran itu mau kerja nggak batu gini? Oke, serpong besi. Jadi biasanya ada di ini sebenarnya lokasi serpong ini limbah yang dulu dipakai dari tanah dibakar untuk mencapai besi. Nah, limbahnya itulah berserakan. Tapi masih bisa ini dibakar. Dari pasir kan? Ini kan dari pasir, dari tanah ya. Tanah diproduksi. Hanya orang pandai yang tahu bahwa tanah di sini mengandung besi. Makanya di sini untuk pemukiman warga pandai Ngai Senjata. Karena di sini tidak ada, di Bali tidak ada tambang besi, tidak ada. Dan ini sudah diuji di mana itu? Di Rusia atau di mana? Di Jerman ya. Di Jerman. Bahwa kekuatan daripada besi ini melebihi dari lapis badan pesawat tempur gitu. Tok lem ya. Artinya memang besi, bukan batu. Itu besi. Kan ini adalah tempat kerja atau tempat membuat sebuah senjata atau pusaka oleh seorang pandai atau seorang empu. Nah, di sini tempat membuat keris pusaka-pusaka, pengrajin pandai besi yang namanya prapen. Nah, ini yang saya naik turunkan adalah pemubuk blower. Ya, kalau sekarang mungkin zaman sekarang diganti dengan blower, tapi kalau dulu masih menggunakan tradisional yaitu pemubuk. Jadi di sini pemubuk ini mengeluarkan angin untuk membesarkan atau menghidupkan api agar tetap menyala atau membara lebih besar.